Di hari Minggu pagi pada bulan September 2015 lalu, tim pemadam kebakaran datang ke sebuah kawasan hutan setelah menerima panggilan telepon dari salah satu warga kalau ada kebakaran di sana. Warga takut kalau kebakaran hutan itu akan meluas dan menyebabkan polusi udara di sekitar negara bagian California meningkat. Sebenarnya kawasan hutan itu bukanlah hutan biasa, tapi menjadi sebuah tempat populer bagi orang-orang kaya di sana untuk membangun sebuah kabin atau villa peristirahatan di tengah hutan untuk menghabiskan waktu liburan dengan keluarga. Saat tim pemadam kebakaran sampai di lokasi kebakaran, benar saja, bukan hutan yang terbakar, tapi sebuah kabin milik salah satu warga yang biasanya digunakan untuk menikmati akhir pekan. Dengan sigap, tim pemadam berusaha memadamkan api yang masih menyala agar tidak meluas di area sekitarnya. Setelah berhasil memadamkan api selama 1 jam lebih, mereka mencium sesuatu yang tidak biasa. Bukan aroma kayu yang sudah menjadi abu, bukan juga aroma barang plastik yang hangus terbakar, tapi mereka mencium suatu aroma yang khas seperti daging panggang. Hal itu menarik perhatian mereka untuk mencari tahu apa yang bisa ditemukan di antara sisa-sisa bangunan yang sudah menjadi abu. Ternyata tim pemadam kebakaran menemukan sebuah tengkorak dan juga bagian dada manusia. Siapakah sebenarnya mereka? Dan apa yang terjadi pada mereka? Siapakah pelaku pembantaian satu keluarga itu? Greenwood adalah sebuah kawasan yang sebagian besar masih berbentuk hutan. Kawasan ini masuk di wilayah El Dorado County, negara bagian California. Disinilah kebakaran itu terjadi. Sebuah kabin atau villa peristirahatan habis terbakar api pada hari Minggu pagi. Saat tim pemadam menyelidiki penyebab kebakaran bangunan itu, mereka menemukan bagian tubuh manusia yang hangus terbakar. Bukan hanya satu, melainkan 3 jenazah sekaligus. Polisi langsung dipanggil ke tempat itu untuk melakukan sterilisasi dan penyelidikan lebih lanjut. Di dekat kabin yang hangus itu juga ditemukan sebuah mobil truk Dodge yang sudah tua dan juga sebuah trailer kecil pengangkut barang. Polisi saat itu belum bisa mengetahui siapa pemilik properti itu. Setelah plat nomor mobil truk itu diperiksa, pemiliknya terdaftar sebagai Adam Kent Buchanan, pria yang saat itu berusia 37 tahun. Dari sinilah polisi berhasil mengidentifikasi 2 jenazah lainnya. Mereka adalah Molly Irene Burke McAfee, istrinya Adam yang berusia 36 tahun, dan anak mereka, yaitu Gavin Kent Buchanan berusia 8 tahun. Keluarga ini memiliki rumah di kota Benicia yang jaraknya 2 jam perjalanan dari Greenwood, sehingga petugas kepolisian datang ke rumahnya untuk menemui sang anak yang tidak berada di lokasi kebakaran bernama Nolan Buchanan, berusia 16 tahun, dan memberitahu sang anak kalau keluarganya tewas dalam kebakaran di kabin. Sebelum kita masuk ke penyelidikan yang dilakukan polisi, kita cari tahu dulu latar belakang keluarga Buchanan. Seperti yang saya sudah tadi bilang, korban teridentifikasi bernama Adam Buchanan. Adam lahir pada tanggal 8 Desember 1977 di kota Vallejo, Solano County, California, yang kotanya bersebelahan dengan kota Benicia tempat tinggalnya saat itu. Sebelumnya, Adam pernah menikah dengan seorang wanita dan memiliki 1 orang anak, yaitu Nolan. Beberapa tahun setelahnya mereka bercerai, dan Adam membawa Nolan untuk tinggal bersamanya. Pada tahun 2006, Adam menikah lagi dengan Molly, istri keduanya, dan memiliki 1 orang anak, yaitu Gavin, yang menjadi adik sambung bagi Nolan. Kehidupan keluarga mereka cukup bahagia. Di mata orang-orang, keluarga itu sangat harmonis dan hidup berkecukupan. Adam menjalankan usahanya sendiri dan memimpin perusahaan di bidang konstruksi. Sementara Molly, istrinya, menjadi manajer di perusahaan itu. Mereka tinggal di rumah yang nyaman di kota Benicia dan memiliki tanah di Greenwood yang mereka bangun kabin untuk mereka kunjungi setiap akhir pekan. Adam juga memiliki mobil pick-up Ford F-150, mobil truk Dodge, dan sebuah trailer kecil yang biasa dia gunakan untuk mengangkut bahan konstruksi.
Namun beberapa bulan terakhir, perusahaan konstruksi Adam mengalami penurunan dan hampir bangkrut. Beberapa cara sudah dilakukan Adam untuk memulihkan keuangan perusahaannya, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil apa-apa. Sehingga dengan terpaksa Adam melakukan PHK pada beberapa karyawannya untuk menekan biaya operasional. Dari masalah inilah polisi menduga bahwa kemungkinan besar Adam dan keluarganya menjadi korban pembunuhan. Dugaan polisi atas tindakan pembunuhan sebenarnya bukan tanpa alasan. Awalnya polisi sudah mencari penyebab kebakaran kabin yang menewaskan satu keluarga itu. Tapi nyatanya, polisi tidak bisa mengungkap penyebabnya. Namun pemeriksaan oleh ahli forensik menyebutkan kalau terdapat lubang di tengkorak Gavin dan juga bekas tembakan di tulang panggul Molly. Hal inilah yang membuat polisi curiga kalau kebakaran itu bukan kelalaian sang pemilik kabin, melainkan usaha pelaku pembunuhan untuk menyembunyikan jejak pembunuhan. Orang pertama yang diselidiki polisi sebenarnya adalah tetangga Adam yang juga punya kabin tak jauh dari kabin milik Adam. Nolan, anak Adam, bercerita bahwa ayahnya pernah bertengkar hebat dengan salah satu tetangga di kabinnya karena tetangganya menanam ganja di atas tanah milik ayahnya. Tapi setelah polisi melakukan penyelidikan pada tetangganya, polisi tidak menemukan bukti yang cukup untuk mengaitkan tetangganya dengan pembunuhan Adam serta keluarganya. Dari penyelidikan lanjutan, polisi juga menemukan catatan keuangan perusahaan konstruksi milik Adam sedang bermasalah. Bahkan perusahaan itu juga terlilit hutang sebesar $30.000 atau sekitar 420 juta rupiah. Adam juga pernah bertengkar dengan beberapa mantan karyawannya yang tidak terima di PHK. Polisi berasumsi bahwa salah satu karyawannya atau beberapa karyawannya berpotensi menjadi pelaku pembunuhan karena mereka tidak puas dan menyimpan dendam kepada Adam. Namun setelah polisi memeriksa semua karyawan yang terlibat, tidak satupun di antara mereka yang bisa dijadikan tersangka karena kurangnya bukti. Polisi yang beberapa kali datang ke rumah Adam di kota Benicia melakukan penggeledahan untuk mencari petunjuk lain. Polisi tertarik akan informasi yang disampaikan oleh ibunya Molly, Susie Slankard, bahwa sebenarnya Adam dan Molly kerap bertengkar. Bahkan ibunya Molly bilang ada kalanya dia khawatir kalau Adam dan Molly akan saling membunuh. Keterangan dari keluarga lainnya juga bilang kalau Adam sering bertengkar secara fisik dengan istrinya, bahkan sering memukuli kedua anaknya. Nolan, anak pertama Adam, juga memberikan keterangan kalau dia frustasi dengan pertengkaran kedua orang tuanya. Bahkan dia juga kerap mengalami kekerasan dari ayahnya. Polisi juga menemukan buku harian milik Molly yang menceritakan keluh kesahnya tentang pertengkaran yang kerap terjadi di dalam rumah tangganya. Tapi polisi masih bingung siapakah sebenarnya yang menjadi pembunuh di antara mereka. Sementara penyelidikan ini masih berlanjut, polisi dikejutkan dengan temuan beberapa mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan, bahwa mereka menemukan sebuah dompet berisi kartu identitas milik Adam dan sejumlah uang dan juga tas yang jaraknya 1,5 kilometer dari lokasi kebakaran. Ditemukan juga sebuah senapan kaliber 22 di dekat tas yang ditemukan itu. Senapan itu juga cocok dengan selongsong peluru yang menembak para korban. Dan ditemukan juga sebuah sidik jari milik orang lain. Hal ini mematahkan asumsi polisi bahwa Adam dan Molly sebagai pelakunya sendiri. Kemungkinan besar mereka adalah korban, dan pelaku sengaja membuang senjata dan dompet Adam di tempat yang jauh untuk menghilangkan jejak. Tak lupa juga polisi meminta keterangan dari Nolan, anak Adam yang selamat dari tragedi itu karena tidak berada di sana. Dari keterangan Nolan, dia tidak ikut pergi bersama keluarganya ke Greenwood untuk berakhir pekan, karena dia mau berkencan dengan sang pacar. Nolan juga bilang kalau dia meminjam mobil pick-up Ford F-150 milik ayahnya untuk pergi. Sementara ayahnya menggunakan truk Dodge dengan menarik trailer berisi batu dan kayu untuk merenovasi kabinnya sambil liburan akhir pekan dengan Molly dan Gavin. Polisi kemudian melacak pergerakan Adam dan Molly sebelum terbunuh. Diketahui dari CCTV dan aktivitas rekeningnya, memang benar kalau ternyata Adam menggunakan kartu ATM-nya untuk membeli 4 porsi makanan dan 4 porsi minuman di Taco Bell pada tanggal 11 September 2015 lalu, dan Adam mengarah ke kabinnya di Greenwood.
Sehari kemudian pada tanggal 12 September 2015 siang, Adam terlihat lagi menarik uang $40 dari ATM di sekitar Greenwood dekat kabinnya. Tapi yang aneh di sini, Adam tidak pernah menggunakan truk Dodge seperti yang dibilang Nolan. Malah Adam menggunakan pickup Ford F-150-nya untuk pergi ke kabin. Pada malam harinya, Adam dan Molly pergi ke bar dan pulang jam 2:30 dini hari menggunakan pickup Ford F-150. Mobilnya terekam kamera CCTV di jalan, dan pastinya Gavin tidak ikut ke bar itu. Namun bagaimana bisa Gavin yang berusia 8 tahun ditinggal sendiri dalam kabin di tengah hutan tanpa ada yang menemani? CCTV yang sama ternyata menangkap mobil pickup Ford F-150 milik Adam lewat lagi menjauh dari kabin pada jam 3:30 dini hari. Anehnya, kartu ATM milik Adam terpakai lagi untuk bertransaksi di Starbucks, McDonald's, dan sebuah pompa bensin di kota Benicia pada hari Minggu pagi, 13 September 2015, setelah Adam, Molly, dan Gavin ditemukan hangus terbakar di kabin mereka. Dan dari penyelidikan polisi, mobil yang dipakai Adam itu berada di rumahnya di kota Benicia, yang kemungkinan besar dikendarai oleh Nolan. Penggeledahan mobil itu juga dilakukan polisi. Ternyata di dalam mobil pickup itu, polisi menemukan struk pembayaran 4 porsi makanan dan 4 porsi minuman dari Taco Bell. Hal ini sesuai dengan yang ditemukan polisi sebelumnya, bahwa bekas minuman di tempat pembuangan sampah kabin milik Adam ada 4. Kalau Nolan mengaku tidak ikut ke kabin bersama keluarganya pada akhir pekan. Lalu untuk apa Adam membeli 4 porsi di Taco Bell? Keterangan Nolan semakin tidak konsisten dengan bukti-bukti yang ditemukan polisi. Dan bukti yang paling nyata dari semuanya, sidik jari yang ada di senapan kaliber 22 itu adalah sidik jari milik Nolan. Misteri pembunuhan satu keluarga dalam kabin mereka terpecahkan sudah. Polisi akhirnya menetapkan Nolan sebagai tersangka utama pembunuhan keluarganya sendiri. Disinilah tugas polisi menggali motif pembunuhan yang dilakukan oleh Nolan. Namun sayangnya Nolan terus membantah keterlibatannya dalam pembunuhan itu. Dalam pengakuannya, dia sempat berbohong pada polisi kalau dia tidak ikut ke sana. Dia mengaku dia ikut ke sana, tapi malam itu lagi-lagi ayah dan ibu sambungnya bertengkar. Ayahnya melepaskan tembakan ke Gavin dan ibu sambungnya. Lalu saat ayahnya mau menembak Nolan, dirinya langsung merebut senjata itu dari ayahnya untuk membela diri dan menembak ayahnya. Nolan juga mengaku kalau transaksi belanjanya di Starbucks, McDonald's, dan pom bensin pada Minggu pagi menggunakan ATM ayahnya yang diberikan pada Nolan. Padahal di sini polisi sudah mengetahui kalau Adam hanya mempunyai 1 kartu ATM. Dan kemungkinan besar Nolan sudah mencurinya, lalu membuang dompet ayahnya dalam perjalanan kembali ke Benicia. Persidangan kasus pembunuhan itu akhirnya digelar. Dalam persidangan, Nolan terus membantah tuduhan jaksa dan tetap pada pengakuan awalnya bahwa dia membela diri. Dia juga mengungkit kembali kekerasan yang dialaminya dari ayahnya selama bertahun-tahun dan mencoba menjelekkan nama ayahnya di persidangan. Namun seorang keluarga datang bersaksi di persidangan dan mengungkapkan kalau motif paling mungkin Nolan membunuh keluarganya hanya untuk menjadi pewaris tunggal harta, perusahaan, rumah, mobil, dan tanah milik ayahnya. Rachel Johnson, adiknya Molly, bilang kalau Nolan terus saja bilang ke keluarga besarnya bahwa dia adalah pemilik tunggal harta ayahnya. Dari kata-kata itulah Rachel dari awal sudah yakin kalau Nolan pembunuhnya. Dia bermimpi untuk mewarisi perusahaan ayahnya yang hampir bangkrut dan mencoba menguasai ATM ayahnya. Tapi yang paling mengerikan dari serangkaian peristiwa ini, ternyata Nolan sudah merencanakan pembunuhan itu dari awal. Jaksa menyusun kronologinya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Saat obsesinya untuk menguasai harta ayahnya memuncak, Nolan menganggap akhir pekan adalah waktu yang sangat pas. Nolan memang ikut ke kabin di Greenwood pada hari Jumat. Itu sebabnya Adam membeli 4 porsi makanan di Taco Bell hari itu. Tapi Nolan mengendarai truk Dodge tua milik ayahnya dan tidak ikut dalam satu mobil dengan keluarganya. Diduga, hal itu dia lakukan agar dia bebas kembali pulang ke rumah untuk menyiapkan senapan dan juga bensin. Pada hari Sabtu malam, saat Adam dan Molly pergi ke bar, Nolan menemani adiknya di kabin. Disitulah pembunuhan pertama terjadi. Setelah Gavin tewas,
Barulah Nolan menembak ayah dan ibu sambungnya juga yang baru pulang dari bar. Setelah itu dia menyiram bensin ke seluruh bagian kabin dan membakarnya pagi itu. Lalu dia buru-buru pulang kembali ke Benicia jam setengah 4 dini hari dengan mobil pickup Ford F-150 milik ayahnya dan membuang dompet, tas, serta senapan di jalan. Kemudian dia menggunakan ATM ayahnya untuk membeli makan. Setelah kasus ini terungkap di persidangan, hakim menjatuhkan vonis 150 tahun penjara pada Nolan Buchanan dengan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun masa kurungan. Kini, masa mudanya harus dihabiskan dalam dinginnya ruang tahanan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lewatkan cerita menarik lainnya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.